اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi nama beliau Muhyiddin. Muhyiddin itu nama daripada beliau. Nawawi itu kemudian ada laqab dengan Zakaria ibni Syaraf An-Nawawi. Nawawi di belakang itu kampungnya. Kampungnya di daerah Nawa. Nawa itu di Syria. Syria di Damaskus ibu kotanya hari ini. Yang presidennya yang tidak tumbang-tumbang itu siapa namanya itu? Bashar Asad. Bashar Asad. Ya, Asad itu singa nih. Jadi tak tumbang-tumbang nih. Ya, walaupun dah ratusan, ya bukan ratusan lagi, ribuan masyarakat yang meninggal dunia, dia tetap kokoh dia. Mungkin satu-satunya presiden yang tak tumbang ketika Arab Spring itu mungkin dia kayaknya. Mesir Husni Mubarak tumbang, Libya Muammar Gaddafi tumbang. Apa lagi? Termasuk Sudan walaupun lambat itu Omar Bashir. Omar Bashir itu 43 tahun memimpin, 48 tahun memimpin Sudan, tumbang. Siapa lagi? Tumbang. Yang tidak tumbang itu, yang setelah bergejolak yang tak tumbang itu Bashar Asad. Sampai hari ini beliau masih berkuasa di Syria atau yang disebut dengan ibu kotanya Damaskus. Jadi Imam Nawawi ini itu bermakam di kampung halaman beliau. Sebenarnya beliau ini lama juga di Damaskus berdakwah, murid beliau lama, banyak pengajian beliau pun lama di Damaskus, terkenal dengan sebutan ulama dunia, ya Syekhul Islam. Itu dia adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau ini bukan ulama yang diam saja melihat kebatilan, tidak, beliau ikut memprotes pemerintah, ikut memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Jadi beliau ini termasuk ulama yang mengkritik pemerintah. Jadi bukannya tak boleh kita mengkritik pemerintah, boleh kritik pemerintah. Silahkan, ya silahkan, boleh. Dalam syariat kita pun juga boleh. Banyak ulama-ulama kita dulu sudah melakukan hal yang seperti itu. Ya tentu dengan bahasa yang layak pula diterima oleh khalayak banyak. Ya, dan tentu juga tidak mempermalukannya. Tapi sudah sampai ke satu tahap klimaks. Oh, itu ditulis surat oleh Imam Nawawi kepada raja ketika itu, kepada sultan, karena banyak orang yang sudah meninggal dunia karena kelaparan, kemiskinan di mana-mana. Akhirnya sultan, raja, pemerintah pun merasa terganggu oleh Imam Nawawi. Akhirnya adalah perintah untuk membunuh Imam Nawawi. Awalnya kucilkan dulu Nawawi, usir Nawawi pulang ke kampungnya. Tak boleh Imam Nawawi mengajar di Damaskus, Syria. Itu dah singkat cerita itu. Jadi itu tuh klimaknya raja menyuruh bunuh sajalah Nawawi itu. Sendiri kok Nawawi itu. Begitulah kira-kira. Akhirnya ada yang membisikkan raja, kata yang membisikkan ini jangan dibunuh dia tuan. Kalau tuan bunuh dia, muridnya ramai. Ribuan muridnya di masjid
kota Damaskus itu yang mengaji dengan beliau. Nanti ini demo, ini memberontak kalau gurunya kita. Ini lebih bahaya lagi tuan. Jadi apa caranya? Pokoknya hilangkan aja lah. Kan gitu gaya bahasa-bahasa Sultan Zalim. Hilangkan aja lah. Akhirnya Imam Nawawi diusir ke kampungnya. Imam Nawawi diusir ke kampungnya. Imam Nawawi balik ke kampungnya daerah Nawa. Jadi ketika balik ke kampungnya, tentu tutup majelis pengajian. Majelis pengajian tutup. Murid yang mengaji ramai, ribuan tadi itu bertanya-tanya di antara mereka dengan mereka dengan mereka. Jadi ada yang punya ide bagaimana kalau seandainya pemerintah ni yang kita usir, kata dia. Ini dah gawat ini usulannya. Jadi kata sebagian, dah usahlah. Kita rayu sajalah Imam Nawawi balik untuk bisa mengajar di masjid di kota Damaskus ini. Datanglah murid beberapa utusan ke daerah Nawa untuk memberikan usulan kepada Imam Nawawi. Yang mengatakan, Syekh, ayolah Syekh kita balik lagi ke Damaskus kita mengaji. Takkan mungkin masjid kosong, tidak ada pengajian, tak ada majelis ilmu. Baliklah kita. Jadi terucaplah, makanya mulut ulama itu, lidahnya ulama itu dikatakan masmumah, beracun, itu dia. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menukilkan satu riwayat hadis, lisanun al-dima'ul ulama il-masmumah faman akalaha qatman. Ya, lidah darah para ulama itu beracun. Siapa yang termakan, siapa yang memakannya, qatmat, dia meninggal dunia. Terucap saja ucapan daripada mulutnya Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau masih si fulan itu juga lagi yang jadi raja, yang jadi presiden, aku takkan mau balik ke Damaskus. Aku takkan mau balik ke Damaskus. Cuman dengan hitungan, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 1 minggu, tak lama kemudian raja tadi mati. Meninggal dunia dia raja tadi, kemudian barulah Imam Nawawi balik ke daerah Damaskus. Itu dia. Jadi jangan sampai kita dapat ucapan-ucapan yang tak bagus daripada orang-orang saleh. Jadi selagi nyo je lah nak nyo dah. Jadi sama je, kalau hidup je lah hendak, tapi kalau nyo mati baru ada mesi di situ. Gitulah bahasa terjemahan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau kitab-kitab beliau banyak, ya, ada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini semua golongan membacanya. Walaupun Wahabi, Salafi dia membaca Riyadhus Shalihin juga. Cuma beda, sudah mereka hapus daripada beberapa kalimat-kalimat Imam Nawawi yang tidak cocok dengan mereka. Saya sudah mencek beberapa kitab-kitab Imam Nawawi yang dihapus mereka, termasuk kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ada di kitab Riyadhus Shalihin ini, sudah lewat bab kita membahas itu, tentang Yusanu ziarah qabran Nabi. Bab tentang sunnahnya ziarah ke makam Nabi. Dirubah oleh Wahabi menjadi Yusanu ziarah masjidin Nabi. Disunahkan ziarah ke masjid Nabi. Jadi bukan ke makam Nabi. Padahal Imam Nawawi membuat ke makam Nabi. Karena menurut mereka ziarah ke kuburan bid'ah, mereka robahlah dengan ziarah ke masjid Nabi. Jadi kitab-kitab hadis ni kalau kita tak hati-hati membelinya, dah banyak juga mereka robah ni. Apalagi percetakan-percetakan yang agak cenderung kepada Wahaboy, itu dah banyak dah kena robah kitab kita itu. Di antaranya itu kitab ni. Ada lagi kitab namanya karangan Imam Nawawi yang semua orang pun juga membaca kitab itu. Itulah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab Arba'un An-Nawawiyah. Jadi ada kitab Arba'un An-Nawawiyah, beliau juga kitab hadis. Kitab hadis yang termuat di dalamnya 42 hadis-hadis Nabi SAW. Itu nanti jam 8 kita akan mengkhatamkan kitab itu di pesantren kita di Darul Hadis di Limbu Panjang. Yang alhamdulillah kita kedatangan guru kita, guru kami dulu waktu di Al-Azhar di Mesir, itu Syekh Hisham Kamil Hamid. Beliau ini ulama, imam, dan juga pengajar, ya. Beliau ini faqih, ya, orang yang ahli fiqih, maka beliau banyak mengarang-arang kitab. Lebih dari 30 kitab yang beliau karang. Itu diantaranya Syarah Matan Abi Suja. Itu yang kemarin buka daurah, dan alhamdulillah malam Jumat kemarin itu ada tabligh akbar beliau di Masjid An-Nur. Jadi beliau ini termasuk ulama yang disegani kalau di Mesir, itu Syekh Hisham Kamil Hamid. Kalau menengok syakal beliau, banyak yang bertanya-tanya,
tapi rupa bentuknya tak macam orang Arab, Ustaz. Enggak ya, beliau agak macam Asia, tapi badan beliau tinggi. Jadi beliau, kita alhamdulillah dapat kesempatan dari kawan-kawan yang ada di Jakarta untuk rihlah dakwah Syekh kali ini kita pusatkan ke Sumatera. Selama ini kita Sumatera ini tak dapat bagian. Setiap masyaikh datang dari Mesir, dari Yaman, dari Sudan, dari Madinah, itu habis di Jawa ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kadang ke Kalimantan. Itu Sumatera aku tak pernah dapat. Payah, Habib Omar datang, kita Sumatera jarang kita dapatkan. Kemudian siapa kemarin? Syekh Usamah, itu baru kali itu Syekh Usamah kita bawa ke Sumatera, ke Riau. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dapat, Syekh Hisham dapat datang ke Sumatera dari Medan, kemudian ke kita Riau, Pekanbaru, kemudian hari ini bertolak ke Sumatera Barat. Jadi kita memohon betul kepada kawan-kawan yang ada di Jakarta waktu itu, setiap masyaikh dari luar negeri yang datang, cobalah khususkan perhatikan juga kami di daerah Sumatera, begitu dia. Karena ya mungkin tahdek Sumatera cium, jadi tidak begitu diperhitungkan nampaknya. Masuk dalam hal-hal apapun nampak dianggap biasa aja. Ya, Pilpres pun kayaknya mungkin tidak jadi hitung dan tidak jadi begitu ya karena memang sedikit kita. Ya, sedikit, tapi sedikit itu insya Allah memberi makna kepada sesuatu yang besar. Jadi insya Allah bulan Agustus ada datang lagi Profesor Salim Abu Asi. Ini ulama ahli usul fiqih di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Guru besar, profesor, beliau akan datang lagi. Dan insya Allah kita ada sampaikan juga ke kawan-kawan di Jakarta, tolong berikanlah kami Sumatera peluang waktu. Insya Allah kita dah siap. Kita siap, baik itu dengan bisyarahnya, kemudian akomodasinya, penginapannya, dan segala macam, kita siap insya Allah. Kemarin Syekh Usamah kita datangkan, itu Syekh Usamah itu penasihat presiden, tapi alhamdulillah mampu kita mendatangkan beliau, ya mampu. Dengan Syekh Hisham begitu juga, alhamdulillah. Jadi mungkin orang dulu mengiranya Riau ini tak mampu, ya dulu mungkin kita agak cuek dengan hal itu ya juga. Makanya berkembang pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan alhamdulillah insyaallah kita akan menghadirkan para masyaikh-masyaikh kita ke bumi kita ini insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kemarin itu terakhir pertemuan kita dengan Ki Idrus Ramli, ya, tentang membahas masalah apa kemarin, hutang. Dia kata Ki Idrus Ramli, orang berhutang itu orang mulia, katanya. Ya, orang mulia. Karena memang ada hadis Nabi SAW, orang yang selalu dan senantiasa berhutang, dia mendapatkan rahmat dan doa daripada Allah. Makanya kita dianjurkan berhutang, kata beliau. Nah, itu kata beliau kemarin itu. Ya, padahal kita kalau yang setahu kita justru meninggal dalam keadaan berhutang kan berbahaya. Nabi sempat tak mau mensolatkan orang yang dia meninggal dunia dan dia sedang melakukan ada transaksi hutang piutang. Masih ada hutang piutangnya dengan orang lain. Sehingga baru Nabi mau mensolatkannya ketika sudah ada yang menjamin hutangnya. Nah, jadi kalau kata kemarin hutang tak apa-apa. Justru bagus orang berhutang itu, kata beliau. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi kalau menengok kaji kiai potang tu, mana orang yang suka berhutang ya tambahnya hutang ini. Ditambahnya hutang tu ada dalil untuk bisa menambah hutang, katanya. Jadi tapi bagi yang tak nyoba hutang, ya tetap komit dengan tak hutang. Awak lah nyoba hutang, cuman orang tak percaya ke kita. Ya, jawab apa ke dibayar dak ustaz tu besok tu, katanya. Lainnya nak nyoba hutangnya, ada yang dia mau hutang, dia sanggup kita hutang, orang tak percaya, tak yakin orang. Ustaz ni pula nak berhutang, kita pakai apa dibayarnya, katanya. Bikin sarung taruh aja, katanya. Padahal jawab lama nanti baru kan terbayar tu, katanya. Padahal kita nak gadaikan surat rumah kita, nak kita gadaikan juga BPKB mobil, tetap orang tak percaya, tak yakin, orang ragu, orang tengok ustaz kalau nak berhutang pula. Tapi qadarullah, alhamdulillah, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita hari ini Sayyidina Umamah, periwayat hadis. Umamah Al-Bahili. Beliau termasuk sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang kabilah sukunya, nasabnya itu nasab yang terhina bagi orang Arab. Jadi ada dahulu orang malu kalau disebut dari suku Bahili, suku yang hina. Ada sebuah syair mengatakan idza qila lil kalbil bahili, ada sebuah syair mengatakan idza qila lil kalbil bahili, apa katanya disebut, kalau seandainya, mohon maaf, anjing pun dipanggil hai bahili, kata kita ke anjing, maka anjing itu akan marah saking hinanya nasab itu. Apa tu? Tak ada di daerah kita. Suku Bahili, ada seekor anjing. Wah, imbau anjing. Wah, Bahili, kata kita ke anjing. Anjing tadi marah saking tak sukanya dia dengan dinasabkan ke nasab Bahili tadi itu. Saking parahnya, hinanya nasab Al-Bahili itu. Itu kampung asli suku daripada Umamah tadi. Tapi itulah Islam rahmatan lil alamin. Islam tidak melihat kepada suku, nasab. Islam tak melihat kepada kekayaan, harta. Islam melihat kepada takwa. Takwa hahuna. Islam tak melihat, Pak, dari suku apapun dia, dari suku terhina sekalipun ia, ketika ia menjadi seorang mukmin, ia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tak melihat suku, tak. Nasab pun tak dilihat dalam Islam. Nasab pun Islam tak memandang nasab. Ketika ada, mohon maaf, orang daripada hasil anak zina, mohon maaf, hasil anak zina, tapi ketika itu Allah takdirkan dia menjadi orang yang baik, hafal Quran, Allah jadikan dia anak yang soleh, Allah tidak memandang kepada nasab, dia tak memiliki ayah, tapi Allah lebih memandang kepada ketaatan dia kepada Allah. Oh, dia tak punya nasab, dosa ibu bapaknya. Tapi kepada anak, Allah berikan peluang untuk menjadi orang yang hebat. Ada kok anak zina, hasil zina, tapi hafal Quran. Ada anak, walaupun dalam mazhab kita Syafi'i, makruh kalau dia jadi imam. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh dia jadi imam. Batal solat makmum kalau anak haram, anak zina yang menjadi imam. Cuman tentu tak mungkin awak tanya setiap imam ayah mak jolehnya kan awak tak mungkin kan. Bong itu imamnya lampang awak di imam tu. Ya, setiap imam tu imam kau mohon maaf ayah mak dia jolehnya kan. Apa macam itu pula cakap apa-apanya? Ya, kalau anak zina tu makruh soal imam kami berimam dengan dia. Nah, atau mungkin dalam mazhab Hambali haram kami berimam dengan dia. Tak mungkin kan? Makanya kita ni banyak berhusnuzan, Pak. Maka dalam mazhab Syafi'i cukup dengan husnuzan syarat sah iqtida. Iqtida itu mengikut seorang makmum kepada imam dengan modal husnuzan. Berbaik sangka kita, oh ni imam ni hafiz, atau oh imam ni alim, oh imam ni layak jadi imam, husnuzan. Cukup dalam mazhab kita Syafi'i. Makanya kalau ada di antara si makmum yang bersuudzan dia terhadap imamnya, batal salat. Awak mengikut juga pada imam tadi. Tapi suudzon sudah ada, buruk sangka sudah ada. Imam ni entah jelas ni ayah entah mak entah tidak. Ni imam ni entah lagi salat subuh tadi entah tidak. Salat isya entah tidak. Tiba subuh kali jadi imam bulanya. Kalau ada suudzon seperti itu kepada imam, percuma. Elok mufarakah saja kita. Husnudzon tu boleh dalam mazhab kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi, apa sampai kepada nasab tadi. Jadi Islam tak memandang nasab. Islam tak memandang nasab. Islam tidak memandang kepada garis keturunan. Yang memang memandang maksudnya di sini bukan berarti orang yang nasab mulia mesti dimuliakan, dia harus mendapat peluang yang besar, dia tidak. Nasab itu penting juga dalam Islam untuk mengetahui siapa bapa, siapa orang tuanya. Ya, tapi bukan satu-satunya untuk menandakan orang itu dekat dengan Allah atau tidaknya. Maka sedang heboh hari ini di Jawa itu antara habaib dengan kiai. Ya, antara habaib dengan kiai. Habib berarti zuriat Nabi, keturunan silsilah nasabnya sampai ke Rasulullah. Ada kiai yang tidak ahlul bait, yang tidak zuriat. Ada seorang kiai dia alim, hafal Quran, tapi dia bukan keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nasab dalam Islam pentingnya untuk mengetahui siapa orang tua saja, bukan untuk mengatakan dia lebih mulia daripada si fulan. Tidak. Makanya laisa asyraful a'rabi wal ajami,
Tidaklah ada di antara kemuliaan antara orang Arab dengan orang Ajam, tak ada. Sama, Arab dengan orang Ajam, kita ni orang Ajam. Orang yang selain orang Arab disebut dengan orang Ajam. Arab, walaysal syarafu lil Arabi wal Ajami. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Yastawiyan, sama. Yang meninggikannya apa? Taatnya. Ketika orang Arab taat lebih daripada orang Ajam, orang Arab lebih mulia daripada orang Ajam. Tapi taatnya orang Ajam lebih tinggi daripada orang Arab, maka orang Ajam lebih mulia dibandingkan dengan orang Arab. Jadi jangan kita katakan, oh sehina-hinanya orang Arab, ahli maksiatnya orang Arab itu lebih mulia daripada orang soleh dari orang Ajam. Tidak ada seperti itu. Tak ada. Kalau begitu, lebih mulia pula Abu Jahal, Abu Lahab dari kita seorang mukmin itu. Tidaklah, tidak ada. Sama saja. Arab dengan Ajam itu sama. Tak ada kelebihannya. Oh, lebihan karena kita mesti mencintai orang Arab itu lain lagi. Tapi kemuliaan dari silsilah di hadapan Allah itu sama di antara kita dengan orang Arab. Ya, kita disuruh Nabi mencintai Arab itu bukan karena mereka lebih mulia dibandingkan kita. Tidak. Ya, karena mahabbah. Apa kata Rasulullah? Cintailah Arab. Kata begini Nabi, annani Arab. Aku ni orang Arab, kata Rasulullah. Kemudian apa kata begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal-lughatal ahlal jannatal Arab. Bahasanya penduduk surga adalah bahasa Arab. Bukan berarti orang Arab tidak ada yang masuk neraka, bukan. Ya, kalau orang Arab masuk neraka, apakah dia berbahasa Arab di neraka? Tidak. Nabi cuma mengatakan bahasa ahli surga, bahasa Arab. Bagaimana dengan bahasanya penduduk neraka? Ulama ada mengatakan orang-orang yang berada di dalam neraka, dia tidak disebut oleh Nabi memiliki bahasa karena memang tak sempat lagi untuk berbual di dalam neraka. Saking sibuk dengan azab, saking pedihnya azab, tak tahu apa nak disabit lagi. Tak ada istilahnya berbual itu, tak ada lagi. Makanya tidak disebutkan bahasa penduduk ahli neraka. Asalullah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umamah al-Bahili radhiyallahu taala an. Beliau ni dari nasab yang sangat hina atau nasab yang terbawah sekali. Tapi karena ketaatannya, kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia sebagai seorang yang dekat dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi Umamah al-Bahili ini beliau suatu ketika salat di masjid. Ketika itu ada orang yang berada di samping beliau, salatnya panjang, sujudnya lama. Tapi ketika sujud tadi dia merintih-rintih, menangis-nangis, minta ampun kepada Allah. Ini orang yang di samping beliau tadi. Orang yang di samping Sayyidina Umamah al-Bahili. Ketika menangis, merintih-rintih, berdoa dalam sujudnya di masjid, sehingga orang-orang yang di masjid tadi pun melihat dan memperhatikan orang yang di samping Umamah al-Bahili yang menangis, yang merintih-rintih tadi. Setelah selesai salat, laki-laki tadi didekati oleh Umamah al-Bahili. Kata Umamah, lima antaf'al hadha. Bukan Umamah senang dengan orang ini. Bukan Umamah salut dengan orang ini. Justru Umamah nasihati, lima af'al takata. Kenapa engkau melakukan hal ini di masjid? Kalau engkau ingin khusyuk seperti ini, ingin engkau menangis, ingin engkau merintih-rintih, jangan engkau lakukan sujud yang lama di masjid seperti ini, tapi lakukanlah di atas sajadahmu di rumahmu, sehingga orang lain tidak mengetahui kalau engkau sedang menangis, engkau sedang mohon ampun kepada Allah, engkau sedang merintih-rintih. Kalau engkau lakukan di dalam masjid, kata Umamah al-Bahili, an-nadhatu ra'ahun nasu ilaik, pandangan manusia kepadamu, dan engkau memberi peluang kepada syaitan untuk masuk kepada ibadahmu. Nah, bahaya Pak. Bahaya. Makanya kalau nak menangis dalam sujud, kalau nak kita merintih-rintih dalam sujud, elok di rumah, jangan dalam masjid. Kalau dalam masjid khawatir kita. Datang syaitan buat ria, nah aku bisa menangis, kalian tidak. Aku ni bisa menangis. Ini tanda aku ni dekat dengan Allah. Bahaya. Ya, setidaknya khatir. Khatir itu lintasan syaitan ke dalam batin kita. Itu sudah rusak ibadah kita ya. Gitu.
Makanya Imam As-Sudais itu dikritik oleh ulama-ulama ahli qiraah, ya, ahli qiraah para qari dunia. Karena Syekh Sudais selalu kadang merintih ketika membaca ayat. Nah, itu dikritik betul oleh para ulama, termasuk Syekhna Yusri hafizahullah itu mengkritik beliau ahli qari. Jadi banyak juga dari dahulunya para ahli Al-Quran, tapi tidak menampakkan ia untuk bersedih dan bahkan merintih ketika membaca Al-Quran. Memang disunahkan kita untuk terharu ketika ayat terharu. Kemudian harus syadid ketika ayat tentang azab, tentang neraka. Tapi bukan berarti kita harus merintih-rintih sampai mengeluarkan suara. Itu tidak dibolehkan. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, Imam Nawawi mengatakan bisa kepada membatalkan daripada salat kita. Nah, sudah itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah awalnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai imam-imam qiyamul lail salat 10 terakhir Ramadan banyak model itu. Dak apa macam tu imam itu di request dek pengurus tu ustaznya kan tu yang nak menangi dahnya. Ndak ada gitu. Request dek pengurus. Jadi kata pengurus, "Beko kalau bisa buat agak-agak sedih lah stay ustaz agak menangi boleh terharu lu macam." Itu semayang tu nak bisa dia request tu. Kadang keinginan pengurus akhirnya imam tu terbuai ini. Ya boleh kita dengan menangis tapi jangan terlampau diikuti begitu. Tapi kalaulah sempat merintih ini nah, kan tak boleh jadi. Tapi biasanya makanya heran juga imamku biasa ketika Ramadan aja yang pakai menangis itu pun tak Ramadan tak adanya menangis-nangis kan nampak betul ada requestnya itu. Ketiknya kalau bisa menangi agak godang amplopnya ustaznya. Oh itu iyalah pandai-pandai yang kula di akhirat besok. Iya, itu requestnya katanya. 10 terakhir itu. Kalau imamnya agak sedih, bukan makmum terbawa sedih itu. Ada ulama, kita punya guru di Mesir itu tidak pakai diam beliau saja, duduk beliau di majlis, belum baca kitab, belum memulai zikir, memandang wajahnya saja sudah menangis gitu. Itu ada di antaranya Syekh Najmuddin Ibni Imam Amin Qardi, Saifuddin Ibni Najmuddin Amin Qardi. Itu cucu dari pengarang kitab Tanwirul Qulub fi Muamalatil Ghuyub. Saya setiap Kamis malam mengaji dengan beliau. Duduk ramai mengaji beliau ramai pengajian. Itu duduk memandang beliau itu dah nangis kan. Termasuk memandang Habib Umar, memandang Syekh Hadi Jum'ah. Itu baru memandang wajah beliau saja itu sudah. Telah pas memandang wajah beliau tu ingat aja ke azab kubur, ingat aja ke neraka, ingat ke dosa. Itu tanpa berbicara beliau. Tanpa ada pembicaraan apa-apa. Nah, ada orang yang seperti itu gitu. Aduh, jo memandang sebagian orang kita alun lainnya bercakap lah golak awak nengoknya. Aduh, jo. Kami punya kawan dulu tu pesantren. Jangankan kita lagi, ustaz pun tak bawa golaknya. Marah ustaz tu. Saking parah. Kita kan dulu Pak belajar dulu di pondok ya kadang masuklah kambing ke dalam pondok, lupa kawan mengunci pintu, masuk kambing ke dalam pondok, ke dalam lokal, bislah lokal tadi dengan tai kambing, dengan kotoran kambing. Kawan ni kami memang sengaja malas masuk, rencana gotong royong saja hari itu. Pas ustaz tadi masuk, tanya, kalian tahu ini masuk kambing di sini dari kapan? Adalah kawan kau yang jujur-jujur aja, dari potang ustaz katanya lah. Berarti kalau dari kemarin, kenapa tidak kemarin kita bersihkan? Mengapa tidak kemarin? Ya, kami kita masuk hari Senin. Kenapa tidak kemarin? Hari Ahad itu kita gotong royong bersihkan. Kenapa hari ini? Oh, saking marah Ustaz itu, saya masih ingat itu. Kita susun bangku yang tinggi itu. Beliau dorong, tidak pernah beliau tak pemarah beliau, Masya Allah. Ustaz kami itu. Jadi beliau dorong itu, sempat juga kawanan tadi itu membuat golak Ustaz tadi itu. Saking marahnya Ustaz itu. Golak lainnya itu. Ada tipe orang yang muda itu tuh. Tapi ya kalau bisa kita menjadi tipe yang ketika memandang wajah kita ada dapat nur hidayah. Orang-orang yang memandang wajah orang-orang saleh dapat hidayah daripada Allah Rabbul Jalaluhu. Ini dia Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau tak suka orang yang menangis merintih-rintih dalam sujudnya di dalam masjid di hadapan orang banyak, tak boleh. Ya, itu dengan sederhana.
Jangan kita lampau kita menampakkan ya khawatir kita ya. Khawatir baru saja nanti dipuji orang, oh, mantap bapak-bapak khusyuk terus salat bapak-bapaknya, mulai syaitan kecil syaitan ya hebat angku cik syaitan. Syaitan tu luar biasa tu Pak. Luar biasa. Akhirnya yo kata gitu. Iyo itulah alhamdulillah lah. Ini pakai alhamdulillah ya cuma riaknya. Kamu orang sedekahnya alhamdulillah lah katanya. Pak banyak sedekah pak-paknya. Ya alhamdulillah dia memang model itu tuh setiap pagi itu dan sedekah setidaknya 200.000. Awalnya alhamdulillah juga tapi lah ada ria di dalamnya. Itu bahaya itu gaya syaitan itu untuk merusak ibadah kita. Itu sudah dalam kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita kiat-kiat cara-cara syaitan untuk menjerumuskan kita. Kadang ada dengan cara jalur ibadah terlebih dahulu. Yang suruh awak lo, pergilah awak ke masjid, pergilah ke apa. Abekut tiba di tengah ibadah kita akan dirusaknya ibadah kita. Ada contoh-contohnya dalam Minhajul Abidin. Waqala, jadi kata Sayyidina Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Ini Umamah ni yang pernah bermimpi meminum air yang setelah mimpi itu beliau tidak pernah haus selama-lamanya. Ini mimpi air minum termasuk mimpi yang baik. Yang tak baik itu dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Tirmizi, kalau bermimpi dengan mimpi makan. Kita mimpi makan itu tak baik tuh. Mimpi makan satu, mimpi jatuh dari yang tinggi satu. Itu tak bagus itu. Maka itu tuh ada ulama mengatakan itu dipastikan kita kena sihir. Ada jin dalam badan kita, terganggu kita. Kalau mimpi makan, apalagi kalau sudah terkunyah makan tuh sampai tertelan makan tuh. Apa kata Nabi dalam hadis? Dianjurkan kita mengecup jari kita, meludah ke arah sebelah kiri. Meludah tu dengan nafas saja. Nafasa tu meniupkan udara sambil mengeluarkan basahannya gitu. Bangun tidur kita mimpi makan. Dah tertelan betul. Hisap. Meludah ke arah sebelah kiri. Gitu saja. Sambil membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. La yadurru syaitan. Kata Nabi, syaitan tidak akan bisa memberi mudarat kepada kita. Tapi kalau tak kita buat seperti itu, ulama ada mengatakan kita terkena sihir, ada yang mengatakan masuknya racun ke tubuh kita. Itulah kadang badan kurus, tak mau gemuk. Makan banyak ya. Tapi nak mau gapuk badan. Mungkin kerana tadi itu. Coba di ruqyah syar'iyah saja. Ruqyah syar'iyah, ruqyah mandiri saja kita. Bisa dengan itu. Jadi Sayyidina Umamah Al-Bahili mimpi minum. Jadi disebabkan karena dakwah. Panjang dakwah beliau. Diajaklah orang untuk taat kepada Allah. Untuk menghidupkan sunnah Nabi. Tak mau. Satu pun tak ada yang mau. Ya karena memang hidayah milik Allah. Akhirnya minta minum Umamah. Juga pun tak ada yang memberi minum. Ya tinil. Berilah aku air. Beri aku air. Kata Sayyidina Umamah Al-Bahili. Minta air ke Muhammad di Makkah. Jangan kau minta kami. Akhirnya tak tahan Umamah Al-Bahili di musim panas ketika itu. Sedang haus. Tidurlah Umamah Al-Bahili. Ditutup wajahnya dengan memakai ridak selendang. Ditutup. Dalam tidur itulah ada orang yang membawakan air ke beliau. Kemudian diminum air itu dalam mimpi itu. Kemudian beliau bangun. Hilang rasa haus tadi. Tak haus beliau lagi. Dan bahkan tak pernah kehausan beliau selama-lamanya sampai beliau meninggal dunia. Jadi kisah itu beliau ceritakan ke Rasulullah. Jadi kata Nabi, siapa yang pertama kali masuk ke daerah ini? Saya ya Rasulullah, kata Umamah. Apa pengalaman engkau? Nabi suka seperti itu. Mendengar cerita-cerita dari sahabat. Apa pengalaman engkau awal mula dakwah di tempat ini? Diceritakanlah oleh Umamah Al-Bahili. Bahwa dia haus, dia minta minum. Tak ada yang mau memberinya minum. Akhirnya dia tidur. Dan di dalam tidurnya dia bermimpi. Ada orang yang memberikan air kepadanya. Dan ia minum. Setelah minum air itu dia tidak pernah haus lagi. Jadi kata Nabi. Arafta hal ta'rif man huwa? Tahukah engkau siapa orang yang dalam mimpi engkau itu? Kata Umamah Al-Bahili, tidak ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, fa innahu li wa akhaztu minal jannah. Yang dalam mimpi engkau yang membawa air itu adalah aku. Dan aku mengambil air itu dari surga, kata Nabi SAW. Maka mimpi minum itu termasuk mimpi yang baik. Mimpi makan itu tidak bagus. Nah begitu ini ya. Ya mimpi minumnya tengok pula dulu minum ayu apa. Kalau mimpi minum ayu boncahnya mimpi buruk ya namuhin.
Nak je mimpi elok gitu. Qala, apa kata Sayyidina Umamah Al-Bahili? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ibni Adam, innaka an tabzulal fadlal khairu laka wa an tumsikhu syarrul laka wa la tulamu ala kafafin wabda' bima ta'ul. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Ini dia. Hadis ini hasan lagi sahih. Jadi ada mengatakan hasan sahih itu dua hukumnya. Dari satu sisi ada hukumnya hasan, dari satu sisi ada hukumnya sahih. Tapi hadis ini hadis kuat, hasanun sahih, itu termasuk hadis yang salihun lil ihtijaj. Hadis yang boleh kita jadikan hujjah. Ya ibni Adam, hai anak Adam. Maksud anak Adam, seluruh manusia yang hidup di bumi Allah itu digelari dengan ibni Adam. Ya. Ada yang mengatakan ibni Adam ni seluruhnya manusia, baik dia kafir atau muslim, dia disebut dengan ibni Adam. Ada ulama lebih menyempitkan lagi makna ibni Adam dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ibni Adam, hai umat Nabi Muhammad. Begitulah kata baginda Nabi. Ya ibni Adam, hai anak-anak cucu Adam, hai kaum muslimin, hai para saudara sekalian. Innaka antabzulal fatla khairul laka. Sesungguhnya engkau, bahwa engkau dermakan, engkau sedekahkan kelebihan daripada hartamu, khairul laka, itu baik bagimu. Kita memiliki harta, alhamdulillah Allah beri kecukupan. Cukup dari ihtiyaj, daripada kebutuhan pokok. Ada lebih, dermakan. Tabzul, sedekahkan. Tabzul, berikan kepada orang-orang yang memiliki hajat kepadanya. Fadlun khairun laka, itu adalah baik bagimu. Baik bagimu maksudnya apa? Itu menjadi catatan amal kebaikan untuk kita. Jadi setiap yang kita berikan akan dicatat pahala kebaikan untuk kita. Memang kalau di zaman baginda Nabi banyak orang kaya. Sangat banyak orang kaya. Tapi orang kaya di zaman Nabi memang tabzul. Jarang yang bakhil, kita baca di sejarah itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika perang akan dilaksanakan. Ketika itu sahabat banyak tak memiliki kuda. Karena kuda sudah banyak dijual. Itu mulai asbab awal dilarang menjual kuda oleh Rasulullah. Hadis dalam Sahih Bukhari. Tak boleh. Jangan dijual, kata baginda Nabi, kita pelihara makannya, kotorannya, baulnya, pipisnya, itu dicatat sedekah untuk kalian. Hadis dalam Sahih Bukhari ada itu. Karena orang sudah, masanya sudah masa susah, makan, nak memelihara kuda lagi, tak mungkin. Makanya banyak yang menjual kuda. Akhirnya akan terjadi perang. Stok kuda menipis. Di Madinah ada sedikit lagi yang punya kuda. Bagaimana caranya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu membelikan 100 ekor kuda, dia sedekahkan untuk jihad fi sabilillah. Ya, dia tahu dia sudah tua, takkan mungkin lagi rasanya untuk berperang yang begitu giat dan cepat seperti anak-anak muda. Tapi dia punya harta. Dibelikanlah kuda tadi 100 ekor kuda. Dia sedekahkan, dia serahkan untuk perang fi sabilillah. Ini maksudnya tabzul fadlun khairun laka. Itu baru satu Abu Bakar. Belum kita dengar Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Belum kita dengar Sayyidina Sa'ad bin Ubadah yang kekayaannya Masya Allah tabarakallah. Tak ada pedang, dia yang belikan senjata. Tak ada onta, tak ada kuda, tak ada. Dia memfasilitasi semuanya. Tapi kata baginda Nabi, wa antamsikuhu syarrul laka, dan bahwa engkau tahan akan harta justru syarrun laka, membuat keburukan terhadap engkau. Harta wak simpan itu buruk bagi engkau. Tidak ada eloknya harta-harta yang kita simpan itu. Siapa yang bisa menjamin usianya panjang? Siapa yang menjamin usianya di hari esok masih bisa lagi? Tak ada. Wak simpan. Bayangkanlah kita punya deposito 10 miliar. Kini rupanya besok meninggal dunia. Dan 10 miliar kula sudah dibagi dia anak. Anak bergalahi dia dengan dia.
Nan bini ko lun yo tantu la ko sang kawak janjan nyo buai lo balaki ni nyo pitih awak tadi dibok lainnya. Atau ibu-ibu mendai tujuh menyimpan harta banyak-banyak. Mati ibu, piti ibu tadi dibuat lelaki bini baru. Makanya itu kata Nabi, tumsik syarrun laka. Yang engkau tahan itu membuat keburukan bagi engkau, kata Rasulullah. Nah, ada eloknya dah. Maka bagaimana? Fala tulamu ala kafafin. Tidak pula lah satu kehinaan di atas kesederhanaanmu. Orang sederhana itu bukan orang hina. Bukan berarti kita sederhana kemudian kita hina. Tidak, kata Rasulullah. La tulamu ala kafafin. Tidaklah membuat hina kepadamu di atas kesederhanaanmu. Kita sederhana. Sederhana maksudnya apa yang kita inginkan ada. Kebutuhan kita ada. Hajat pokok kita ada. Itu sudah termasuk kita orang yang hidup sederhana. Mobil ada. Tak berlebih. Satu cuman kebutuhan pokok saja untuk ke pasar, ke kantor, ke masjid. Kendaraan motor ada, alhamdulillah. Rumah ada. Pakaian ada. Nah, itu kebutuhan pokok. Itu termasuk orang yang sederhana. Tapi kelebihan-kelebihan daripada itu nanti syarrun laka. Itu akan menjadi keburukan bagi engkau. Ya. Makanya kalau didengarlah baca ayat yang ada dalam surah Sajadah itu, narji'na yauman, apa katanya itu? Berilah kami peluang untuk balik. Satu kali saja, sebentar saja balik. Kami akan sedekahkan seluruh harta kami. Kami akan sedekahkan harta-harta yang kami tinggalkan kemarin. Berilah kami peluang balik lagi ke dunia. Tapi tidak bisa. Kemudian apa kata baginda Nabi SAW? Wabda bima ta'ul. Dan lakukanlah kelebihan-kelebihan itu. Sedekahkan kelebihan-kelebihan harta kita itu. Mulailah dengan ta'ul. Ta'ul ini keluarga kita. Keluarga. Jangan kikik ke keluarga. Jangan sempelit. Jangan kedekut kita kepada keluarga-keluarga kita. Mulai dari itu, berikanlah kelebihan-kelebihan harta kita. Ingat hadis yang pertengahan tadi, wan tunsikhu syarrul laka, bahwa menahan harta itu justru suatu keburukan bagi engkau. Buruk kita menahan harta itu, buruk sekali. Tak ada istifadah yang bisa kita ambil daripada itu. Ya mungkin dengan harta sudah kita bagi anak nih, untuk keluarga nih, tinggal yang ini untuk kita ya, yang ini untuk kita nih. Buatlah suatu rencana untuk kita serahkan kepada kaum muslimin. Hadza wabillahi at-taufik. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini, bahwa setiap segala sesuatu yang kita sedekahkan di jalan Allah itu kembali untuk kita. Tapi segala sesuatu yang kita tahan daripada harta kita, tidak kita sedekahkan, tidak kita infakkan, itu suatu keburukan untuk kita. Makanya banyak anak bergaduh dengan harta setelah meninggal orang tua. Ahli waris bergaduh, berkelahi sampai putus hubungan silaturahim. Siapa yang salah? Syarrun laka. Kitanya yang salah. Ya, maka oleh karena itu, selagi kita hidup, bagikan, tentukan bagian mereka dan bagian kita cepatkan untuk kita sedekahkan kepada jalan yang hak. Hadza wabillahi at-taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah nanti malam ba'da maghrib ada tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur yang diisi oleh Kiai Haji Umar dari Temboro. Beliau ini zuriatnya Temboro, pesantren yang santrinya Masya Allah belasan ribu. Jadi nanti itu
hadir banyak daripada kaum muslimin kita untuk mendengarkan istifadah daripada beliau. Jadi beliau insyaallah nanti ba'da maghrib mengisi di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Yang punya waktu silakan untuk hadir. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.